dalam hidup kami untuk berharap Tuhan Yesus. Kuatkan hati kami Tuhan hari-hari ini untuk menghadapi masa-masa ini. Biarlah kami terus bersandar dan tetap melekat hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mohonkan ampunan-Mu Tuhan atas negeri ini, atas kehidupan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kebebalan kami, keangkuhan, kesombongan, bahkan keegoisan setiap kami Tuhan. Ampuni segala yang membuat kami Tuhan gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mohonkan pengampunan yang daripada-Mu. Kiranya murka-Mu itu boleh surut Tuhan atas negeri ini, atas seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah pertolongan yang datang daripada-Mu itu tercurah Tuhan Yesus atas kehidupan setiap kami Tuhan, atas seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, kami gak berdaya, kami sungguh lemah Tuhan. Kami mohonkan kuasa-Mu Tuhan, pemulihan terjadi atas negeri ini, atas kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Di masa kesesakan ini Tuhan, kami percaya ada pertobatan yang sejati yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah setiap orang sungguh-sungguh mencari Engkau, mengenal-Mu lebih lagi, dan bahkan mengalami Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Berkati negeri ini, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami, urapi dengan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Setiap pemerintah pusat maupun yang daerah, sampai RT Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu. Biar mereka sungguh boleh bijak Tuhan, mengerti apa yang harus dikerjakan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kerendahan hati, dan sungguh Tuhan, biarlah Roh-Mu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami meminta Tuhan, kuasa-Mu juga dinyatakan buat setiap mereka, para tenaga medis, dokter, perawat yang sungguh bekerja Tuhan di masa-masa ini. Biarlah Tuhan berikan sehat kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh berfungsi sebagaimana mestinya, merawat setiap pasien-pasien dengan hikmat daripada-Mu. Terlebih kami berdoa untuk para pasien Tuhan Yesus yang terkena virus corona ini Tuhan. Biarlah ada kekuatan pemulihan yang datang daripada-Mu. Bilur darah Yesus memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan hari-hari ini. Biarlah setiap kami yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sedih harinya Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah Engkau sungguh yang menjadi jalan keluar bagi kehidupan setiap kami. Engkau yang menerangi jalan kami yang buntu Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu ada atas seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada. Dan oleh bilur darah-Mu Tuhan benar-benar yang sembuh, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu atas kehidupan setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu itu terus Tuhan menyatukan seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami memiliki kesatuan hati, kami memiliki kerelaan hati, bahkan berikan kami kemurahan hati Tuhan, untuk kami menolong satu sama lain, untuk kami membantu. Bahkan ketika ada orang-orang di luar sana pun yang membutuhkan, biarlah kami boleh membuka hati, jiwa, pikiran kami untuk memberi diri kami menolong mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari-hari ini kekuatan-Mu itu dicurahkan atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Bagaimana Tuhan, siapkan hati kita.
kesempatan kami diizinkan hidup di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Inilah saatnya anak-anakmu dimanapun boleh berada, diurapi dan dimunculkan Tuhan sebagai terang, sebagai garam yang merupakan destiny, tujuan kami hidup. Urapi kami Tuhan, biar sungguh-sungguh pembawaan kami, tutur kata kami, etos kerja, sikap perilaku kami memancarkan Kristus hari-hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami terus waspada dan berjaga-jaga, tapi bukan dalam kekhawatiran dan ketakutan, melainkan dengan bijaksana. Sebab kami diajar juga bukan untuk melawan pemerintah yang ada, tapi biarlah kami diberikan hikmat untuk melakukannya penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, hamba-Mu hanyalah kekuatan daripada ibadah ini sungguh betul-betul hanya hadirat Tuhan semata. Maka biarlah kami di tempat ini satu hati berdoa. Semua yang beribadah bersama kami, biarlah rasakan hadirat Tuhan turun dengan nyata. Kasih kuasa-Mu menguatkan yang lemah, meluruskan yang bengkok, melembutkan yang keras, sehingga sungguh-sungguh kami boleh disebut ahli waris kerajaan Allah sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Permuliakanlah Bapa nama-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, semua yang sukacita sambut firman Tuhan bersama katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Ini adalah minggu ketiga kita ibadah online umat Tuhan. Ya, saya pikir hanya 2 minggu saja, tapi biarlah ini adalah saatnya semua manusia, terutama anak-anak Tuhan, mawas diri, tahu posisi. Siapakah kita ini umat Tuhan? Semua schedule, semua agenda, semua rancangan ya harus tunduk terhadap alam semesta yang dikendalikan oleh Bapa yang kekal. Oleh karenanya saya sampaikan dalam minggu ketiga ibadah online kita ini purpose of suffering bagian yang ketiga. Maafkan saya yang 1-2 kemarin saya lupa kasih judulnya umat Tuhan ya. Purpose of suffering bagian yang ketiga, tujuan penderitaan. Mari bergegas kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Walaupun sudah di rumah, saya rindu kamu tidak malas. Buka Alkitab saudara, gadget sucimu juga boleh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini yang saya sampaikan 2 minggu kemarin. Ya, siapa yang pelihara kamu? Lalu yang kedua, lawanlah si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang minggu lalu dan yang sekarang. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu seperti bagian ini. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kapan Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi umat Tuhan, kapan kita boleh nilai? Kapan kita beroleh piala? Kapan beroleh sabuk kemenangan? Sesudah selesai pertandingan. Ketika ini semua selesai, kita akan makin diperlengkapi, kita akan makin diteguhkan, kita akan makin dikuatkan dan dikokohkan. Sesudah menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Umat Tuhan, saya berulang kali ketika masih cemen sampai saya sungguh mengasihi Tuhan. Apa yang saya berikan hanya ucapan omong kosong belaka sampai saya sungguh berjuang hidup dalam firman. Seringkali saya tanya, kenapa saya diizinkan mengalami penderitaan? Dan kadang-kadang umat Tuhan, saya lihat ada orang-orang mengalami penderitaan yang hebat sekali. Saya tidak mengalami, saya hanya lihat dia mengalami, tapi jiwa saya ngeri sekali. Ngeri. Kok bisa diizinkan sampai seperti itu? Kalau saya baca sejarah umat Tuhan, pada masa penganiayaan, pada masa Perang Dunia Kedua, ngeri sekali. Apa tujuan penderitaan? Bisakah manusia dididik tanpa penderitaan? Kenapa Tuhan yang baik bisa izinkan sesuatu yang buruk seperti penderitaan? Umat Tuhan, paling tidak ada 3 penderitaan datang dalam kehidupan kita. Pertama, diri sendiri. Tabur tuai itu hukum umat Tuhan. Kalau hukum itu berarti terjadi bagi semua manusia ciptaan. Di tempat lain namanya karma. Ya, di tempat kita namanya tabur tuai. Kita menderita karena kesalahan kecerobohan di masa lalu. Pak, kalau sama-sama nuai lalu apa bedanya ikut Kristus Tuhan? Saya pikir terus semuanya dijadikan gampang. Tidak, tetap harus tuai umat Tuhan. Bedanya saya alami sendiri, menuai sendirian. Berbeda dengan menuai bersama Kristus umat Tuhan. Ada campur tangannya, ada pembelaannya, sehingga saya boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang kedua, penderitaan yang dialami semua manusia. Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kapan ini? Seperti sekarang ini. Jangan ada yang merasa paling menderita umat Tuhan. Sama. Beda Pak, kalau orang kaya sama saya, memang duitnya beda, tapi penderitaannya sama umat Tuhan. Hari-hari ini teman-teman saya berkata bahwa tagihan tetap harus dibayar. Mereka tidak sampai hati memecat daripada pegawai-pegawainya yang setia. Pemasukan tidak ada, tapi pengeluaran jalan terus. Umat Tuhan, semua ada dimensinya. Jangan merasa dirimu paling menderita umat Tuhan. Saat ini kita sedang mengalami penderitaan yang sama. Dan yang ketiga, penderitaan oleh karena nama Kristus umat Tuhan. Ini yang akan saya sampaikan lain kali. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang sama dialami oleh semua umat manusia saat ini saatnya. Saatnya apa umat Tuhan? Saatnya jadi garam dan terang. Amin. Jangan berkeluh kesah. Jangan merasa diri sebagai victim umat Tuhan. Tapi pikirkan dengan kreatif, bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini kau boleh melejit jadi berkat. Saya tidak berkata melulu mengenai materi umat Tuhan. Senyummu, hasil ketikan tanganmu. Jadi jangan hamburkan racun di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya ada tulis umat Tuhan ketika saya mengalami suatu depresi beberapa tahun yang lalu, di mana saya mengalami suatu kejadian yang bikin saya susah sekali ketika anak angkat saya berpulang ke rumah Bapak umat Tuhan. Dan itu di luar daripada kesanggupan saya. Saya rindu dia masih ada bersama saya, kenyataannya dia pulang. Ketika saya mempelajari mengenai penderitaan hari-hari ini, saya menemukan hasil tulisan ini umat Tuhan, dan saya takjub bagaimana otak saya terbatas bisa tulis sesuatu yang lumayan seperti ini umat Tuhan. Demikianlah kegelapan, kelaparan, penderitaan, kekerasan harus diakui menjadi realita di zaman kita hidup sekarang ini. Solusinya kadang-kadang hanyalah jangan membaca koran atau broadcast sebelum tidur umat Tuhan. Kamu boleh baca pada waktu sebelum tidur, baca firman, ya, supaya nggak mimpi buruk. Namun perhatikanlah, justru di dalam semua penderitaan dan kesukaran tersebut, orang-orang percaya akan mencermati karya tangan Tuhan yang begitu nyata.
hal-hal di luar kemampuan manusia, tak terpikir oleh manusia, jadi suatu solusi yang hanya dapat dijelaskan melalui kacamata iman. Saya ingat sekali sejauh otak saya yang aneh ini umat Tuhan, tapi saya lumayan bersyukur dikasih yang seperti ini umat Tuhan, dapat mengingat ketika helm impor saya dicuri oleh teman saya sendiri, saya merasakan suatu penderitaan yang serius umat Tuhan ya. Saya ingat hari-hari itu saya kasih mula-mula, saya pengen apa saudaraku ya. Tapi kalau sekarang ingat lagi saudaraku, hal itu sudah jauh lewat umat Tuhan. Lalu saya ingat hari di mana saya dikhianati oleh saudara-saudara saya sendiri. Sakit sekali, saya pikir saya tidak bisa tahan. Waktu itu saya sudah berkata, apa ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Orang dunia saja tidak sejahat ini, padahal banyak orang dunia yang lebih jahat, Tuhan. Tapi penderitaan secara emosional membuat kita itu pandai hiperbola. Mungkin hanya saya yang mengalami, saudara tidak, saudara lebih suci ya. Tapi itu lewat umat Tuhan, lewat sampai saya mendapati putri saya yang saya cintai, Josephine Karakwinidov, tunarungu. Waduh, hati saya sebagai seorang papa menderita sekali umat Tuhan. Hopeless, ya, powerless, tidak berdaya. Tapi by the way, singkat cerita, itu juga lewat umat Tuhan. Mungkin juara satunya saat ini adalah ketika saya ditinggal adik sepupu saya yang sudah berpulang terlebih dahulu, dan juga pada saat anak angkat saya berpulang tadi. Itu saat ini peringkat tertinggi di jiwa saya mengenai rasa sakit yang ditimbulkan yang saya tidak berdaya, harus saya hadapi. Orang Kristen tidak diajar sebagai sadomasokis, Tuhan. Sengaja cari rasa sakit, tidak. Ya, tidak. Tapi kita diajar saat kita mengalami penderitaan seperti itu, apa yang kamu bikin? Bagaimana kamu bersikap, Tuhan? Inilah dimensi penderitaan. Ada satu broadcast yang ditulis teman saya menarik. 20 tahun kemudian cucu kita mungkin akan duduk bersama kita minum teh, ya, atau kopi, buat yang suka kopi karena saya suka kopi. Lalu kita akan cerita 20 tahun yang lalu sekitar 2020, opa ini kita semua dihantam virus corona, COVID-19, banyak bergelimpangan yang meninggal. Lalu cucu akan tanya, lalu apa yang opa bikin? Opa lakukan apa? Opa gak ngapa-ngapain. Opa disuruh sama pemerintah tinggal di rumah saja, ya santai, guling ke depan, guling ke belakang, lompat sedikit, setelah nggak ngapa-ngapain. Wong disuruh di rumah saja. Saya juga aliran yang tidak menentang pemerintah karena itu yang ditetapkan Tuhan. Tapi umat Tuhan, saya pikir anjuran untuk tidak ngapa-ngapain tinggal di rumah itu hanya bagi orang dengan intelijensia egoisme yang tinggi, umat Tuhan. Karena walaupun di rumah, anak-anak saya tanya, "B, kamu kalau seperti ini ngapain?" Saya ketok pintu. Terus mereka heran, kok ketok pintu? Ya, ketok pintu hati banyak orang. Saya ketok pintu teman-teman saya, anak-anak rohani saya diberkati lebih. Kita kumpulkan dana, kita berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Kita sudah mendisinfektan, penyemprotan beberapa kawasan umat Tuhan, memperhatikan lingkungan mana yang kurang vitamin, mana yang ekonominya goncang, supaya mereka bisa bertahan. Kita pedulikan. Saya tetap melakukan banyak hal meskipun di rumah. Saya jadi ingat umat Tuhan, ya, saya sudah lama nggak tulis puisi, saya jadi bisa tulis puisi. Saya bikin pantun-pantun aneh yang, ya, karena kurang kerjaan umat Tuhan. Tapi saya lakukan sesuatu. Saya punya lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Saya punya lebih banyak waktu dengan kampung saya. Saya duduk dengan Pak RW, duduk dengan Pak RT, saudaraku. Saya lakukan banyak hal. Ada beberapa hal positif yang bisa dilakukan di rumah kita, umat Tuhan. Berdoa, saat teduh, baca firman,
quality time with our family. Itu hal-hal yang dulu kita bilang, oh gak ada waktu karena kita sibuk kerja, gak ada waktu saat teduh karena kita banyak countdown-nya, bisnis sedang meningkat, gak ada waktu buat anak-anak Pak karena sering di luar kerja, toh uangnya juga buat mereka. Kalau sekarang kamu tidak lakukan apa yang dulu kamu tidak lakukan karena kamu ngaku terlalu sibuk, berarti kamu memang sontoloyo. Dan saya berasumsi bahwa yang mendengarkan saya ini ya adalah orang yang membuka telinganya terhadap hambanya ini. Jadi saya sungguh bertobat kepada Tuhan. Sekarang sudah banyak di rumah, kamu tetap tidak saat teduh. Orang macam apa kamu ini? Sekarang sudah banyak di rumah, kamu tidak punya waktu yang berkualitas dengan anak-anakmu. Bertobat. Ya. Sekarang banyak di rumah, kamu juga tidak menyapa tetanggamu kanan kiri. Kan yang gak boleh mah kemana-mana, tapi hidup dalam lingkungan ini, pedulilah umat Tuhan. Pedulilah. Saya ingat sekali, kenapa ini harus terjadi? Apa tujuannya? Kitab Ayub, kitab yang berharga sekali umat Tuhan. 42 pasal, kau bisa baca. Pasal 1, 2, prolog, preambuli, pembukaan. 3 ke belakang, film action yang isinya penderitaan Ayub. Semua itu untuk memberikan suatu ayat yang berharga di pasal 42. Dulu aku dengar, Engkau Tuhan hanya melalui omongan orang. Hari ini mataku melihat raah. Tuhan bilang ketika kita berjumpa dengan beliau, kita akan disebut saksi-saksi Kristus. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen sulit bersaksi. Kenapa? Karena ada satu item yang harus dialami untuk jadi saksi itu sah, yaitu dia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak boleh pinjam, tidak boleh rental sama Tuhan. Makanya mungkin anak Tuhan yang gak mau bersaksi atau sulit bersaksi karena dia, saudaraku, belum raah. Dia belum mengalami. Walaupun sudah mengalami, dia gak memahaminya. Jadi perlu berat untuk bersaksi. Hari-hari ini saya bersaksi banyak sekali. Saya lihat anak-anak saya juga bersaksi bagaimana Tuhan baik di tengah situasi seperti sekarang ini, umat Tuhan. Kadang saya harus jujur, saya harus rendah hati mengaku kalah dengan penderitaan mengenai kemampuannya menyentuh jiwa manusia. Ya, IGD, ya, instalasi gawat darurat, banyak jadi tempat orang bertemu Tuhan. Berapa banyak gara-gara pendeta orang malah jauh dari Tuhan. Saya tidak bilang oknum tertentu, saya mawas diri saya sendiri, umat Tuhan. Pengalaman hidup mati banyak jadi alat manusia justru merasa kebaikan Tuhan. Saya nggak bilang semuanya yang ngalamin itu terlalu melek rohani, belum tentu. Pada waktu saya menderita waktu itu overdosis umat Tuhan, saya merasakan kebaikan Tuhan. Tapi ada teman saya sampai sekarang bertobat juga belum. Jadi ini semua anugerah Tuhan, manusia tidak bisa tepuk dada sombong takabur, nggak bisa. Semua ini anugerah Tuhan. Ada orang-orang ya yang tekan anaknya untuk terus juara, diles terus, gak ada waktu main, gak ada waktu bahagia, sampai harus ada anak yang juara 2 terjun bunuh diri. Habis lihat mayatnya baru sadar, aduh kasihan anakku. Pahit bukan? Harus lihat anak orang lain mati baru bisa belajar. Ini real. Saya punya teman-teman yang kaya umat Tuhan, diajak melayani Tuhan sungguh sulit sampai ketika dia sakit setengah mati sekarat, baru tiba-tiba dia bisa bersyukur sama Tuhan. Dulu pada waktu makan bisa apapun makan, sulit bersyukur. Sekarang hanya bisa diinfus sama air mineral, sama tahu putih ditumbuk, justru bisa bersyukur. Saya akhiri dengan demikian, Tuhan. Dalam Kejadian pasal 32 ada perikop favorit saya. Yakub, Yabok. Bapak Yakub di sungai Yabok
umat Tuhan. Hidup Yakub tak pelak lagi pasti menderita, banyak masalah. Karena masalah itu tanda orang masih hidup, umat Tuhan. Tapi kalau secara fisik betul-betul sakit, umat Tuhan, di Sungai Yabok. Kenapa? Karena di Sungai Yabok, Kejadian pasal 32, Bapak Yakub dipukul pangkal pahanya sampai terpelecok. Kejadian ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan yang seperti seorang pria, umat Tuhan. Pangkal paha ini, maafkan saya, letak kuda-kuda kekuatan manusia bela diri apapun, pangkal paha. Pangkal paha juga titik manusia beroleh kenikmatan, umat Tuhan. Ketika itu terpelecok, bayangkan sakitnya seperti apa. Don't try this at home, umat Tuhan. Cukup bayangkan, jadi orang bijak saja, tidak perlu jatuh duluan baru bisa bayangkan. Begitu dia mengalami, baru malaikat Tuhan tanya, what's your name? Siapa namamu? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pangkal pahanya terpelecok, dikasih tanya, namamu siapa? Hari ini umat Tuhan, mari worship leader saya, sehingga boleh maju. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saya tidak mengerti separah apa situasimu, segoncang apa ekonomi. Saya tidak mengerti adakah di antara keluarga besar saudara yang sudah berpulang dikarenakan COVID-19. Tapi melalui semua kondisi ini, what is your name? Siapa kamu di dalam Tuhan? Apakah engkau tidak akan bikin apa-apa? Saran saya bangkit, jadi terang, jadi garam. Ini saatnya. Ada hal-hal yang dulu kita tidak bisa lihat, teman-teman. Tapi melalui semua kesulitan proses hidup ini, sekarang kita bisa lihat. Mari nyanyi bersama. Grace, grace, how sweet the sound that saved a wretch. Amazing grace.
kepala, yakni Kristus Yesus Tuhan kita. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakan saudara, kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Terimakan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang memiliki kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Percayakan saudara, kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu Pak Tuhan, dimanapun kau berada. Angkat syukurmu dan terima kasihlah. Ucapkan berkat keluargamu di mana-mana. Mari kita berdoa, karena ini adalah minggu pertama awal bulan, di mana kita biasanya mengembalikan persepuluhan di hadapan Tuhan. Bapa, dimanapun kami berada, biarlah sungguh-sungguh semua disiplin rohani yang sudah tertanam dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Mu, tidak ada satupun yang gugur ya Tuhan. Sucikan, tahirkan hati kami, biarlah kami sungguh-sungguh boleh hantar persepuluhan, sehingga ada makanan di mejanya Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap anak-Mu yang taat dan sederhana, yang hatinya sungguh sayang sama Engkau Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh diberi memberi kekuatan bagi gereja-Mu untuk tetap jadi berkat di tengah situasi seperti sekarang ini. Dan biarlah semua persembahan syukur kami, semua yang sudah memberikan persembahan diakonia, Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau selalu memberikan perjanjian berkat dan menepatinya dengan anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jemaat oleh karena hamba-Nya ini berdoa dalam satu nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang daripadanya lah kita boleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya ajak dengan hormat, angkat kedua tangan saudara tinggi ke atas dimanapun sudah berada. Terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Proses belajar mengajar, studi kuliah sekolah sudah diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah apapun yang kita perjuangkan dalam takut akan nama-Nya yang suci, direstuinya berhasil. Dimanapun sudah berada, diberkatilah hidupmu oleh anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga kerajaan, kembali bersama Blood MC Junior di Rock News Spesial minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah di gereja ini, bisa langsung menghubungi Ibu Fani. Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah gereja yaitu Messianic Community, doa syafaat, dan pertemuan lainnya dilakukan di rumah masing-masing. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi full-timer gereja di nomor masing-masing. Dalam situasi yang luar biasa ini, maka ibadah Jumat Agung dan ibadah Minggu Paskah akan dilakukan secara online. Untuk mengetahui informasi dan pengumuman terbaru tentang gereja kita, cermati media sosial gereja kita terus ya. Kami, keluarga besar GBI Rock Ria Jogja, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Miracle Ruth pada tanggal 7 April, Ibu Foni Merawati pada tanggal 9 April, dan Saudari Natasha pada tanggal 11 April. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Seruan kepala dalam situasi sekarang takala aktif dalam skala kewaspadaan karena dari setelah terbatas kehidupan semakin tinggi berkati. Akhir kata, Layak ditunggu jodoh sejati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cocok, annyeong.